Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai apakah Yudas masuk surga. Pertanyaan mengenai apakah Yudas masuk surga perlu kita cari jawabannya berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Pertama-tama mari kita membaca dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Tertulis demikian, untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dalam ayat ini dituliskan bahwa Yudas telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Apa maksud dari perkataan ini? Apakah secara literal yang dimaksudkan Yudas jatuh? Dan bila ia jatuh, apa maksudnya ke tempat yang wajar baginya? Apakah ini maksudnya jatuh di bumi atau jatuh dalam suatu tempat di alam lain? Sebelum kita bahas lebih dalam ayat ini, mari kita baca lagi ayat yang lainnya dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Tertulis demikian, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Dalam ayat ini bukan secara literal dimaksudkan bahwa Yudas adalah iblis, tapi Yudas hidup dalam pengaruh kuasa iblis dan hidup dalam ketidakbenaran. Kemudian kita baca lagi ayat dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa seorang dari para muridnya binasa. Kata binasa di sini bukan sekedar dalam arti mati secara jasmaniah, tetapi mati binasa secara kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas tidak pernah mengalami keselamatan di dalam Kristus, karena ia tidak pernah menerimanya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak pernah benar-benar menjadi pengikut Kristus. Ia hanya ikut-ikutan. Kalau Yudas bisa mengusir setan, maka itu adalah karunia dari Tuhan. Orang yang bisa mengusir setan belum tentu benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan Tuhan tidak menarik karunia-Nya begitu saja. Seringkali seseorang masih memiliki karunia dari Tuhan, meskipun hidupnya sudah menjauh dari Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 21-23 di situ dikatakan bahwa banyak orang akan berdalih sudah mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan dan mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 12 ayat 6 dituliskan bahwa Yudas suka mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Motivasi Yudas untuk mengikut Tuhan adalah motivasi duniawi dan kedagingan. Sama halnya seperti Simon tukang sihir dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18-19 yang ingin mencari keuntungan dengan mengikuti Tuhan. Simon ingin membeli karunia Roh Kudus untuk mencari keuntungan materi, yang mana hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata kepada Simon tukang sihir ini, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 20-21, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir hidupnya Yudas menggantung dirinya. Tindakan membunuh diri sendiri adalah suatu dosa yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Penyesalan Yudas tidak membawanya kepada pertobatan yang benar. Ia tidak datang kepada Tuhan, tetapi memilih jalannya sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dan memperhatikan semua ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang dimaksudkan dengan jatuh ke tempat yang wajar baginya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 25 adalah bahwa Yudas masuk ke dalam alam maut atau neraka. Yudas tidak berada di surga. Ia tidak mengalami keselamatan karena ia tidak pernah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mungkin nampaknya sangat menyedihkan bagi Yudas dan kita merasa kasihan kepadanya. Namun itulah yang terjadi pada Yudas.
menilik kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Yudas merupakan pelajaran bagi kita semua, bahwa mengikuti Tuhan Yesus haruslah dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Jangan kita mengkhianati Tuhan. Bila kita jatuh dalam dosa, datanglah bertobat kepada Tuhan dan kembali hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Biarlah hendaknya kita menjadi yang terpilih. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya jawaban ini dapat membuat kita semua mengerti mengenai apa yang terjadi pada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak masuk ke surga, tetapi dia masuk ke dalam neraka. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jaga iman kita dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan dan situasi hidup kita, jangan pernah kecewa dan jangan mengkhianati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya.